Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa kelas 5 SDN 1 Gondang yang sehat selalu dan berbahagia di rumah. Kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku semua, pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mulai pembelajaran matematika yang perdana atau yang pertama kali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru mau meminta tolong kepada salah satu teman dari kalian. Coba Mas ini ya, Mas Fajri Hadid. Kita temannya diajak berdoa. Yuk. Dinyalakan mic-nya Mas Fajri Hadid. Nyalakan mic-nya. Oke. Doa mulai. Berdoa mulai. Selesai. Oke, dimatikan lagi. Nah, anak-anak semua, kita akan mulai pembelajaran matematika ya. Pada pembelajaran kelas 5 ini, kita akan mengulang materi pecahan. Tadi pagi, yang satu rumah ini Mas Fajri sama Mas Ibrahim ya. Wah, spidolnya habis. Bentar, Pak Guru ambil spidol dulu. Baik, tadi pagi sarapan buah apel. Sarapan buah apel. Satu apelnya. Ya. Kemudian karena berdua, ini dipecah jadi dua. Kalau digambar, nanti kan jadinya begini. Nah, ini kan satu. Ya, terus karena yang makan 2 orang, ini dapatnya berapa? 1/2, setengah ya. Nah, setengah. Nah, biasanya anak-anak itu kalau makanan itu masih kecil itu suka berebut, suka memilih yang paling banyak, yang paling besar. Nah, kalau membaginya secara utuh pas tengah-tengah, nanti masing-masing akan mendapat setengah bagian. Setengah bagian itu kalau ditulis, karena satu utuh, satu dibagi 2, dipecah di sini, maka jadinya seperti ini. Nah, ini kalau ditulis, 1 bagian dari 2. Nah, ini juga setengah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak itu sering sekali menjumpai kegiatan seperti ini. Mungkin membagi roti, membagi semangka, membagi apalagi ya, pizza, membagi donat, itu kalau makanan. Bagaimana dengan benda-benda yang lain? Contoh ayah kita bekerja, pernah memotong apa saja yang terkait dengan pecahan? Oh, mungkin yang orang tuanya tukang, mau masang keramik. Keramiknya kotak, Pak. Keramiknya kotak. Kotak gini ya, keramik ya. Ternyata ketika mau dipasang itu tinggal butuhnya tidak penuh. Dia harus memotongnya. Keramik. Nah, keramik juga bisa dipotong. Terus apa ya? Semua benda yang akan dipasang itu juga bisa dipotong. Kayu juga bisa. Terus kain, mau menjahit baju, menjahit apa saja juga bisa dipotong. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari
manfaatnya mempelajari pecahan itu sangat banyak sekali. Nah, anak-anak nanti dengan mempelajari pecahan di kelas 5 ini, harapannya nanti kalau kamu besar, kamu bisa dengan cepat menggunakan ilmu pecahan ini untuk berbagai keperluan, untuk bekerja. Misalnya, Pak, aku besok kerjanya di kantor. Perlu ini. Kalau misalkan satu kantor itu 100 orang karyawannya, mau dipecah jadi 2. Nah, bosnya bilang ke kamu, tolong karyawannya diubah menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2. Itu juga pecahan. Nah, berarti 100 dibagi 2. Itu juga pecahan. Nah, memaksa kamu. Sebentar, ini ada mengganggu nih, harus tidak boleh ada yang mengganggu. Nah, semuanya harus memperhatikan Pak Guru, tidak boleh mendengar suara yang lain. Nah, itulah gunanya kita mempelajari pecahan. Terus berikutnya kita nanti kan sebetulnya pengenalan pecahan sudah dulu kelas 4. Nah, kita kelas 5 ini akan mempelajari penjumlahan pecahan. Oh iya Pak, kalau ini tadi Pak, setengah ini kalau dijumlahkan apakah jadi 1 utuh Pak? Iya, caranya bagaimana? Caranya yang dijumlahkan adalah yang atas saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini penyebutnya juga 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Utuh lagi kan? Nah, kok nggak jelas ya? Sulap enggak? Agak sulap enggak? Nah, oke. Gini ya. Bentar. Kok ada bayangannya lampu? Ada bayangan HP-nya. Nah. Oke, Pak Guru tak makan sih. Ini. Ini ya, Mas. Betul, Mas. Udah. Nih. Nah, ini. Nah, jadi Pak Guru ulangi untuk penjumlahan pecahan. Ini dari kasus apel ini yang atas. Ini yang atas. Ini namanya kan apa ya namanya yang atas ya? Siapa tahu coba yang atas namanya apa? Pembilang ya. Pembilang. Yang atas ini namanya pembilang. Yang bawah penyebut. Ini sudah sering kalian pelajari di kelas 4. Pak Guru hanya mengulang lagi. Baik. Kemudian kita mulai penjumlahan dengan penyebut yang sama. Contohnya, nih, kalian punya makanan apa ya yang bundar seperti ini ya? Nah, terus dibagi menjadi 3. Ya, ini maka masing-masing nilainya karena 1 dibagi 3. Ingat, diurutkan dengan kata-katanya Pak Guru. 1 dibagi 3. Nah, cara bacanya sepertiga. Nah, jumlahnya juga 3. 1 dibagi 3 tambah 1 dibagi 3. Nah, cara mengerjakannya adalah seperti tadi. Yang atas atau pembilangnya 1
ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Terus penyebutnya tinggal dipindah saja ini. Penyebutnya tinggal dipindah. Oh, jangan sampai ditambahkan loh penyebutnya ya. Yang ditambahkan yang atas saja. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya dipindah. 3 per 3 sama dengan 1. Itu ya anak-anakku ya. Terus lagi Pak, lagi pengen contoh lain Pak. Oke, contoh lain. Misalkan sekarang Pak, apa ya? Kotak Pak. Kotak. Nih, kotak ini kalau bentar ya Pak, dulu belum spotlight tadi. Nah, biar jelas. Ini udah lebih jelas. Nah, misalkan ya, kalau ini 1, kemudian dibagi 2, jadi setengah, kemudian dibagi 2 lagi, jadinya seberapa ini? Jadi 1/4 ya, jadi 1/4. Masing-masing 1/4 ya, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Ya, kalau dijumlahkan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ingat, yang dijumlahkan adalah yang atas saja. Yang atas ya. Ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Terus penyebutnya dipindah. 4. Oke. Ketemu jawabannya 1. Sudah paham ya? Oke lah, kalau begitu sekarang disimpulkan. Berapapun pecahan, kalau penyebutnya sama, berarti langsung dijumlahkan pembilangnya saja. Oke ya, begitu ya. Oke, misalkan Pak Guru punya begini pertanyaannya. 2 per 5 tambah 2 per 5. Nah, jawabannya berapa ini? Siapa yang bisa menjawab? Coba dinyalakan mic-nya. Yang paling cepat. 4/5. Oke, siapa tadi? Siapa tadi yang jawab ya? Saya Pak. Namanya siapa? Cindy. Oh ya, Cindy, 4/5. Oke, sudah bisa. Intinya adalah ketika penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan pembilangnya ya. Oke, lagi. Misalkan Pak, pas 5 kok hitungannya nggur 5 toh Pak, hitungannya nggur puluhan toh Pak. Yang banyak Pak pecahannya. Oke, kalau begitu misal biasanya itu pecahan itu kelas 5 itu banyak loh Pak. Misalkan 12 per 24 ditambah 15 per 24
Yo, siapa bisa? Nyalakan mic-nya. 27/24. Oke. 24. Berapa? 27/24. Iya, 27/24. Oke. Kalau begitu nanti ditunjuk Pak Guru saja ke sini ya. Karena sudah 2 kali ini Cynthia Ambar ini sudah jawab terus. Oke. Sekarang ditunjuk Pak Guru. Semuanya siap. Nanti diacak oleh Pak Guru. Nah, ini kalau sambil mengingat-ingat kita itu berhitungnya lupa apa belum ketika liburan kan jarang berhitung. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. Misalkan semakin meningkat ya, semakin meningkat. Penyebutnya 32. Terus ini oke. Pak Guru akan menunjuk yang dari atas ini yang terlihat. Coba Alfiani, coba Alfiani. Berapa ini jawabannya? Nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya, Alfiani. Sudah berapa Alfiani jawabannya? 121 ditambah 20. Berapa? Nulis. Dioret-oret. Ya, dioret-oret dulu boleh. Dua 21/32. Yuk, berapa? Oke, nanti dulu disimpan jawabannya. Disimpan nanti ditunjukkan. Pak Guru ganti nunjuk teman yang lain. Yang laki-laki ini coba. Mas Barata mana Mas Barata? Muncul enggak ini kameranya? Oh enggak, Mas Fajri Adit aja yang siap ini. Ada enggak? Ya. Berapa jawabannya Mas Fajri Adit? 141. Oke, pernya berapa? 22. Oke. Sudah? Betul? Alfiani juga sama? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh ya, baik. Nah, anak-anak semua, ini soal ini yang diambilkan Pak Guru soal yang sulit. Nah, kalau anak-anak itu melihat di buku matematika, contoh operasi hitung pecahan, nomor 1, 1/6 tambah 4/6. Itu tidak usah berpikir, anak sudah langsung bisa mengerjakan tanpa memegang pensil. 1/6 tambah 4/6, jawabannya berapa? Yang bisa siapa? Boleh buka mic-nya. 1/6 tambah 4/6. 5/6. Ya, 5/6. Oke. Terus berikutnya 2/8 tambah 5/8. 7/8. 7/8. Oke. Berikutnya 6/13 tambah 3/13. 9/13. Oke. Sekarang ini yang Afriza ini mic-nya berdekatan dengan siapa ya? Oke. Jadi kalau HP-nya dalam satu ruangan itu 2, itu mic-nya dinyalakan 1.
Tetapi kameranya bisa nyala dua. Yang satu mic-nya dinyalakan yang bukan speaker, yang perangkat atau dimatikan suara. Jadi nanti tidak bengong. Nah, terus yang nomor 4. 5/15 ditambah 1/5, jawabannya 6/15. 6/15, betul. Nomor 5. 7/12 tambah 2/12. 9/12. 9/12. Oke, 9/12. Semuanya pandai, semuanya bisa. Oke, dimatikan. Matikan dulu mic-nya. Kita selesai. Untuk penjumlahan dengan penyebut yang sama kita sudah selesai dan semua anak-anak bisa. Oke, mic-nya dimatikan dulu. Ganti Pak Guru menjelaskan lagi. Ya, Cindy Ambar belum dimatikan mic-nya. Oke, sudah. Berikutnya, yang kedua adalah jika penyebutnya tidak sama. Nah, penyebut tidak sama, contohnya Ibu Ana mempunyai 12 coklat yang akan dibagikan kepada Ana dan adiknya. Adiknya namanya Ririn. Ibu memberikan setengah dari banyak coklat itu kepada Ririn dan memberikan sepertiga dari banyak coklat itu kepada Ana. Berapa bagian dari coklat yang dibagikan ibu kepada Ana dan Ririn? Oh, ini berarti punyanya Ana itu sepertiga, punyanya Ririn setengah. Berapa jumlahnya ya? Kalau sepertiga, oh spidolnya itu harus ditek nih. Sepertiga ditambah setengah. Nah, kalau seperti ini, bagaimana caranya? Kalau ini langsung ke sebentar. Dalam uraian di buku matematika itu kan banyaknya coklat ada 12. Coklat. Terus akan diberikan kepada yang sepertiga itu punyanya anak, yang setengah punyanya Ririn. Nah, terus nanti kamu akan mencari dulu yang diberikan ke anak berapa. Nah, caranya bagaimana? Berarti ya sepertiga dari 12, Pak. Oke, kalau begitu kita bikin coklatnya panjang. Panjang enggak apa-apa ya. Panjang. Terus 12, Pak. Nah, ini masing-masing dibagi 3 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coklat. Ya. 1 ya. Ini kan 1 coklatnya. 1. Terus 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 bagian ini kalau dibagi 3 sama banyak. Berapa ya kalau dibagi 3 sama banyak ya? Dibagi 3 sama banyak. Berarti kan 12 bagi 3 kan 4. 1, 2, 3, 4. Kayak di sini. Ini sepertiga. Sepertiga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini iki sepertiga lagi tak bunderi. Nah, mungkin rasanya coklatnya taburannya berbeda. Ini juga sepertiga. Ini
taburannya coklat disisir, ini taburannya mungkin kacang. Nah, terus ini juga sepertiga. Jadi 12 dipisah menjadi 3. Ya, sepertiga ya. Berarti punyanya Ana berapa potong coklat dari 12 itu? Sepertiga ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sini 4. 4 bagian. Ya. Terus sekarang yang coklat yang diberikan ke Ririn setengah. Setengah. Lah berarti 12 ini dibagi 2 dong, Pak. Ya. 12 ini dibagi 2. Ini sudah bisa ya. Sekarang dibagi 2. Oh, ini sudah punya sepertiga, sudah ada punya sepertiga. Tinggal yang tengah dibagi 2, Pak. Nah, yang ini segini ini punya. Nah, segini nih. Ini punyanya. Ini punyanya Ririn. Setengah. 1/3. Nih. Punyanya Ririn setengah ya. Setengah. Nah. Berarti setengahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, setengahnya ada 6. Terus, coklat yang diberikan ibu kepada Ana dan Ririn. Ana tadi dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, Ana plus Ririn. 4 plus ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6. Jadinya yang diberikan ke anaknya 10/12. Nah, berarti ibunya masih menyimpan berapa? 2. Ini yang ini disimpan. Ini masih disimpan ibu nih. Belum diberikan. Nah, 2/12. Nah, itu cara panjangnya. Cara panjangnya. Nah, terus cara kalau ini dengan apa ya? Dengan simbol ini, dengan gambar ini sudah, Pak. Bagaimana kalau kita diberikan soal supaya cepat menghitung ya dengan angka? Ini sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini misalkan 1/3 ditambah 1/3 tambah 1/4. Ya. Kalian harus mencari KPK dari penyebutnya. KPK dari 3 dan 4. KPK. KPK itu apa ya? Kelipatan, persekutuan, kecil ya. Terkecil. Jadi mencarinya dengan cara, kalau dulu di kelas bagaimana carinya KPK? Misalkan ya, ini 3, ini 4. Ini kan habis 3, 6. Kelipatannya ya, habis 6 terus 9. Habis 9, 12. Ya kan? Terus kalau 4 8. 8 terus 12. Nah, yang 12 habis 12 terus 16. 12, 13, ini 15. Nah, inilah yang sama dan pertama kali ini sebagai KPK-nya. 12 ya. Sehingga cara mengerjakan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda adalah dengan mencari KPK-nya. Digunakan sebagai penyebut. Boleh seperti ini, Pak, boleh seperti ini, boleh.
Penyebutnya jadi 12 ya. 12. Oke? Nah, sekarang perhatikan nih, penting ini langkahnya Pak Guru nih. Nih. 12 dibagi 3. Atau kalau kamu kesulitan, 3 kali berapa hasilnya 12? Ditaruh di atas ini. Dikalikan 4. Ini ya. Oh, udah kelihatan. Ini. Diping 4. Terus yang berikutnya. Ini. 4 kali berapa hasilnya 12? 3. Ya, berarti 3. Berarti di sini nanti dikalikan 3. Ketemulah. Ini dikalikan. 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. Ya, sehingga jumlahnya nanti 4 per 12 tambah 3 per 12. Ini kan sudah menyebutnya sama. Berarti seperti yang pertama tadi, anak-anak sudah pinter. Pak, kalau penyebutnya sama sudah kecil. Tinggal jumlahkan yang atasnya. 4 tambah 3, 7 per 12. Nah, ketemu hasilnya. Pak, kalau misalkan Pak, itu tidak cara mengerjakannya gini loh Pak. Itu penyebutnya cuma 1, 12 loh Pak. Boleh tidak? Boleh. Nanti jumlahnya di tengah sini. Sehingga 1 kali 4, tulis sini 4. 1 kali 3, 3. Terus 4 tambah 3 sama dengan 7 per 12. Tuh, sama, boleh. Itu ya. Nah, itu yang nomor 1 yang di halaman 7. Nah, bedanya dengan yang di buku Permata apa? Kalau di buku Permata itu kan langsung 4 tambah 3, tapi tidak ada ininya. Tidak ada kalinya ini. Tidak ada kalinya ini. Nanti kalau kalian mengerjakan di buku, Pak Guru minta kamu diberikannya dulu. Supaya hafal terlebih dahulu. Dari mana dapatnya 4? Oh, bisa. Ini. Oh, 1 kali 4. Dari mana dapatnya 3 ini? Oh, 1 kali 3. Sehingga jelas 4 per 12 tambah 3 per 12 sama dengan 7 per 12. Nah, itu nomor 1. Biasanya. Terus. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian menyiapkan kertas dan bolpen. Nah, kertas dan bolpen. Semuanya siap ya? Nanti yang sudah menunjukkan ke layar. Ya, siapa yang cepat dewe pekerjaannya. Ya, oke. Soalnya sebentar. Coba dari penjelasan Pak Guru ini tadi yang ingin bertanya siapa? Buka mic-nya dan tanyakan ke Pak Guru kalau belum jelas. Yuk. Yang mau tanya siapa? Menulisnya menggunakan cara. Mengerjakannya menggunakan cara. Pak Guru pengen kalian menggunakan ada perkaliannya ini. Ada caranya. Semua sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, Pak Guru ingin mengetes kalian mengetes kalian dengan soal.
Ya, yang bisa mengerjakan siapa? Soalnya adalah Terus nih. Tapi 2/4 ya 2/4 plus 4 ditambah sepertiga. Oh, bukan. Sama lagi dong. Bentar. Salah lagi. plus 5 Ya, 2/5 tambah sepertiga. Coret dulu. dengan 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang hitung lebih ya. Nah, lagi 5, 10, 15, 15, Ya, sudah ada. 14. Sebentar, Lisna Cahyati. Tidak terlihat ini. Dibaca saja. Jawabannya berapa? Dengan 10/15. 10/15. Oke, yang lain tunggu temannya dulu. 3 bagi 2, Yang lain? 6. 6, 2 ke 3 sama dengan 15. Yang lain belum? Bisa gini. 6, 7, 8, 9, 9. Bersambung. Apa ya? Yang sudah dinyala. Oh, Lisna Cahyati juga. Yang lain? Ada lain enggak? Yang sudah siapa? 11/15 Pak jawaban saya. Berapa? 11/15 Pak jawaban saya. Oh, 11/15. 11/15. Nggih. Ada yang lain? 15, Pak. Selain Lisna, siapa yang sudah? Pak, Siapa? saya sudah bawa. Saya Siapa? Nabila Sipa. Nabila Sifa, jawabannya berapa? 9/15. 11/15 juga. Saya sudah Pak. Ye, berapa? Saya sudah 11/15 juga. Oke, kalau begitu kita buktikan. Karena sudah ada beberapa teman kalian yang sudah. Kita buktikan ya. Nah, ini misalkan ya. Penyebutnya atau KPK-nya 5 dan 3 tadi berapa? 15 ya? Ya, Pak. 15, Pak Guru. Spidolnya kalau gini itu cepat habis. Ini ya. Kita ingat caranya 5 kali berapa hasilnya? 15 kali berapa di sini? 3. Ya, oke. Terus ini 3 kali berapa hasilnya? 15 kali 5. Oke. 2 kali 3 ditaruh di sini berapa? 6. Terus 1 kali 5. 5. Nah, jawabannya ini sudah penyebutnya sama loh ya, tinggal dijumlahkan.
menjumlahkan, membilang. Ya, 6 tambah 5, 11 per 15. Oke, selamat. Jawabannya betul. Yang tepat 5 adalah Ananda Lisna Cahyati. Ya, yang lain juga betul, ya. Dong. Nah, itu. Terus, anak-anak, untuk penjumlahan ini banyak materinya, anak-anak. Jadi Pak Guru itu perlu apa? Mengajarkan itu hampir tiap hari matematika itu. Bagaimana kalau setiap hari kita mengadakan pertemuan? Jam berapa kira-kira? Nanti kalau temannya tidak bisa ikut pembelajaran, nanti saya upload di YouTube biar nanti bisa melihat tayangan ulang di YouTube. Oh, Ya. Nah, terus buat berlatih, anak-anak, soalnya ini yang ada di LKE itu susah-susah ya. Baik, yang sudah punya buku, atau ditulis ulang saja. Ini saya cukupkan ya materi penjelasannya. Terus ini yang dikerjakan di rumah. Kerjakan di rumah. Iya, Pak. 7 per. Ini sama dengan di buku di halaman berapa itu? 13 tambah. Yang enggak punya buku segera mencatat. 6 per 13. Nih. Ini nomor 1. Yang belum punya buku. Nanti mencatat semua loh. Karena ini soalnya tidak ada di buku semua. Sebagian soalnya yang membuat Pak Guru. Tulis. Bah. 7. Soal bukan soal. Mengumpulkan oh. 3/4. 7/13. 2/13 Sama dengan Keletikin jadi semua materi nomor lebih. nomor kotak kene orang nomor lebih. Per sama 2/3 sama dengan 5 ya nanti ya. Pak.
Tulis. Pun, Pak. Nah, kalau sudah ini dikerjakan. Terus nanti tugasnya dikirim, gitu ya. Dengan cara ya seperti tadi. Tapi tidak perlu dicoret-coret gitu, nggak perlu. Tapi ininya perlu. Ini perlu. Kali berapa ini Pak Guru biar tahu. Nah, gitu ya. Oke. Semua sudah? Sudah. Sudah. Pun, Pak. Ulap. Oke, anak-anak semua yang Pak Guru banggakan, yang Pak Guru sayangi, kiranya pembelajaran hari ini sekian. Terus nanti kalau ada yang kurang jelas kita sambung di lain waktu, dan mudah-mudahan anak bisa menerima ini karena materi pecahan itu sangat banyak sekali, jenisnya juga banyak. Ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, dan nanti kita akan mempelajari pelan-pelan supaya anak-anak mudah menerimanya. Oke ya, kalau sudah jelas, pembelajaran hari ini ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. Guru mau kegiatan yang lain. Matikan ya. Ini masih bisa kamu gunakan berbincang dengan teman kalian. Ini saya matikan dulu Pak Guru ya. Halo. Woi.